Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rimba Adventure. Pada tanggal 26 Oktober 2018, kali ini saya melakukan pendakian di puncak Rantai Mario, lebih tepatnya di Pegunungan Latimojong. Kita melakukan registrasi dengan biaya dikenakan per orang itu Rp10.000 dan parkir Rp5.000. Setelah baca doa, kami pun berangkat. Dan kondisi cuaca ini cukup cerah. Dan setelah sampai di pos 1, alhamdulillah kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan perjalanan dari pos 1 itu sekitar 300 meter kita sudah memasuki hutan yang lebat. Pos 2 menuju ke pos 3, inilah saya namakan tanjakan dagu ketemu lutut. Jalur ini yang sangat ekstrim dari beberapa tanjakan yang ada di Pegunungan Latimojong. Setelah sampai di pos 3, alhamdulillah kita bersyukur karena telah tiba di sini dan kita bisa istirahat bersama teman-teman dan memulihkan kembali tenaga kita. Lama kemudian kami melanjutkan perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Sepanjang jalur teman-teman ini saya ingatkan jangan lupa mencari roktang untuk dibikin gelang. Beberapa masyarakat setempat yang ada di desa Karangan menganjurkan untuk memakai gelang roktang dengan buatan sendiri. Dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Kita tidak melihat pemandangan yang seperti jalur gunung-gunung yang lain, karena sepanjang dari pos 1 setelah memasuki hutan akan bisa keluar hutan lagi pada saat berada di pos 7. Tapi saya ingatkan teman-teman, jika dalam perjalanan bersama tim atau rombongan, jika Anda merasa kelelahan, sampaikan kepada teman-teman untuk istirahat. Karena salah satu kegagalan dalam pendakian itu adalah kita berada dalam kondisi gengsi untuk mengatakan kepada teman-teman. Setelah sampai di pos 5, saya putuskan untuk camp di pos 5 karena kondisi juga memungkinkan dengan dataran cukup luas untuk menampung beberapa tenda di sini. Tak lama-lama untuk mendirikan tenda karena kita semua bekerja sama agar semua cepat selesai, dan setelah itu kita makan dan tidur. Esokan hari telah tiba, kami melanjutkan perjalanan dari pos 5 menuju ke pos 6. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 1,5 jam rata-rata, dengan tanjakan yang cukup melelahkan, ekstrim juga, dan kemiringan mungkin sekitar 60 derajat sampai 70 derajat, dan posisi kita melewati punggung-punggung gunung. Sepanjang jalur ini kita tidak menemukan bonus yang mungkin dikatakan sebagai orang yang jalur yang datar. Selangkah demi selangkah kita menikmati sepanjang perjalanan ini. Akhirnya kami pun tiba di pos 7. Di pos 7 ini menampung beberapa tenda, mungkin kurang lebih 8, dan terdapat sumber mata air yang cukup dekat. Setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan dari pos 7 ke Alung-Alung. Alung-Alung adalah tempat di mana dulunya terletak ada danau di sini.
tapi sekarang susah lagi untuk ditemukan kecuali pada saat musim hujan. Dan sepanjang perjalanan kita membijakan dengan batu dari alun-alun untuk ke puncak Rantai Mario. Ini saya namakan jalur PHP, pemberian harapan palsu, karena kita melewati 3 bukit baru kita bisa melihat triangulasi Rantai Mario. Pada hari ini tanggal 28 Oktober 2018, saya berdiri di atas puncak Rantai Mario dengan yang ke-21 kali. Dan alhamdulillah semua teman-teman telah sukses untuk berdiri di atas puncak Rantai Mario. Puncak Rantai Mario termasuk puncak kelima di Indonesia, dan Rantai Mario adalah puncak tertinggi di Sulawesi. Saya sangat bersyukur dan bahagia mereka bisa berdiri di tempat ini, mencapai keinginan yang telah ia impikan, yang selama ini yang ia idam-idamkan. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika teman-teman menyukai postingan channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya, agar mendapatkan updatean terbaru.